Ikan gulanya nasi rames. Gulanya rame, jawab salamnya lemes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Syaitanir rajim. Mati. Ini boy. Wa in qala Luqman وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Al-ayah yang kami hormati, yang kami muliakan, akhiral kiram al-fadil Gus Hafid Saibani barakallahu wa tawwil umurahu wa si'arzaqahu Allahumma
Allahumma. Yang kami hormati, yang kami muliakan Rois Suriah, Majelis Wakil Cabang Kecamatan Batu Putih, Puskoam, beserta jajarannya, Kepala Tiuh yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap panitia yang saya muliakan, Sohibul Hajat Bapak Irwan Dianto yang saya hormati, seluruh yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini, khusus wabil khusus ananda kita yang dikhitan Muhammad Fatir Alanda bin Irwan Dianto, mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur, angkat derajatnya diangkat oleh Allah, rezekinya diluaskan oleh Allah. Allahumma, 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 ya Rabbal. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan miknya orang macet-macet meneh. Masalah ini miknya macet-macet mengganggu stabilitas keamanan nasional mubalek. Mubalek ini wis disusun tiba-tiba soalnya macet-macet, akhirnya bingung. Mudah-mudahan saya nggak bingung karena sudah ngopi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadinya hampir saja ngaji ini saya wakilkan dengan Gus Habib. Alhamdulillah tadi minum obat, saya bisa sehat lagi. Kemudian saya jajal ngegas tadi kuat, berarti saya kuat. Kuncinya kalau saya sehat, ngaji baca Quran itu bisa kenceng, berarti saya sehat. Yang kedua, tandanya saya sehat, merokok enak, ngopi enak. Ini tandanya sehat. Nah ini tadi diem Pak, karena semalam saya sakit, kemudian kerok, ya tidur di hotel. Saya dari Bandar Lampung, kemarin ke Bandar Lampung, dari subuh tadi jam 6 dari Bandar Lampung langsung ke sini. Nanti habis duhur ke Bandar Lampung lagi, besok ngisi pengajian lagi di Wai Kenanga di Balang Daya. Hari Seninnya saya ini kalau wilayah sini belum dapat bagian, ada tapi nggak tahu guru honor dari Basnas besok hari Senin dites guru SMP atau SD yang honor itu dapat umroh, tapi saya tes dulu di kantor Basnas besok hari Senin. Nggak tahu dari Batu Putih ada yang ikut enggak. Nanti harus hafal 1 juz, kemudian ya saya tes semua, kemudian disurvei rumahnya ada kamar mandinya enggak. Nah, kalau kamar mandi lainnya, nah, kalau rumahnya sudah permanen ya belum, kalau masih ngontrak ya nanti diutamakan. Basnas Badan Amil Zakat Nasional. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isi digital di wong Inggro. Hari ini kita sama-sama kumpul menghadiri acara khitanan sekaligus peresmian TPQ Taman Pendidikan Al-Quran Hidayatul Munah. Kalau berbicara khitanan, kita sudah hafal semua terkait dengan bab khitan. Dan bab khitan ini di mana pengajian jarang dijelaskan karena isi mula pena us podo ngertine masalah khitan. Makanya di atas saya baca tadi ayat wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Kita ambil dari dasar dulu. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu, bahwasanya telah diwasiatkan, diamanati amalathu ummuhu. Ummuhu itu ibunya itu hamil, wahnan ala wahnin, yang namanya orang hamil itu wahnan ala wahnin, berat di atas abot. Orang hamil itu Pak berat. Kita laki-laki tidak pernah hamil, alhamdulillah. Kalau perempuan hamil itu bawa drum band,
Nan salah tidur ngiri yo salah nang keruk apa meneh. Jak lemah Sunda mah nek ngakolerke hararese. Ngomong jangan nang karak. Lamun nang karak mah moal bisa sampai ngerti ora ngomong Sunda iki. Paham nggih? Nggih. Sebab aing mah aslina di Sunda. Aing teu bisa ngomong Sunda abdi. Misalnya aing dia kumaha aing bae, kadek-kadek main dia. Sebab urang mah Sunda pandai kelang petir. Jadi teu bisa ngomong Sunda halus. Tiga di dieu. Ini ngomong lagi kasar. Nu penting mah teu kasar ka jelema. Nah. Jadi memang diamanatkan seorang itu untuk hamil, yaitu seorang perempuan. Apa untungnya seorang perempuan hamil? Wong hamil itu bak wahnan ala wahnin, tetapi wong wedok yo pangga metang-meteng. Karena memang jaminan dari Allah. Jadi Allah itu memberikan sebuah permasalahan kepada manusia yang besar, yang berat, tetapi Allah itu memberikan dispensasi yang sangat ringan, memberikan pahala yang sangat besar kepada seorang perempuan. Contoh, idza hamalat al-mar'atu di batniha janinun wufiat dunubaha. Apabila perempuan itu hamil, ya itulah oleh mana akibat yang akibat. Iya. Idza hamalat al-mar'atu, apabila hamil seorang perempuan, bibatniha janinun, di dalam perutnya itu ada janin, ada anaknya. Gufirat dunubaha, perempuan itu dosanya diampunin di kulli lailin wan nahari, tiap-tiap malam dan tiap siang. Wanita yang hamil, alhamil minal matni wal merendung, perempuan yang hamil dosanya siang malam dihapus oleh Allah, diberi 100 pahala siang malam oleh Allah. Wa idza kharajat janinun fi batniha, apabila seorang perempuan itu sudah melahirkan, maka perempuan itu dosanya habis, tidak punya dosa. Jadi perempuan itu kalau hamil terus melahirkan, maka perempuan itu tidak punya dosa. Setelah tidak punya dosa, kemudian dia bersih, tidak punya dosa, lalu buat dosa lagi, yaitu melawan karo bojone. Alhamdulillah. Naudzubillah min. Makanya di sini saya jelaskan, kita selaku orang tua ada dua konsep dalam mendidik putra putri kita. Satu, tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Mendidik anak itu masih dalam kandungan, mendidik anak setelah di luar kandungan, setelah lahir. Bagaimana mendidik anak dalam kandungan? Satu, lek bojone meteng, bapak tiap metu rano di rumah, kuwi go anake tukang begadang. Lek kok meteng sing lanang kerjaane gawe waremi wal kiyu-kiyu, anake doyan rame, doyan kiyu. Lek panjenengan iku doyan kok utak-atik motor, motor anake lahir yo pinter bengkel. Percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Saya punya anak 3, perempuan 2 laki-laki. Ketika anak yang pertama, istri saya menghatamkan Al-Quran 30 juz, tidak lebih. Ngapal nih, maca Quran khatam sampai 30 juz. Sekarang alhamdulillah anak saya menghafal Al-Quran dan kuliah di Jakarta. Hafal Al-Quran. Anak yang kedua,
istri saya maupun saya tidak baca Quran karena waktu itu masih kontrak wal susah minal angel. Apa yang kami kerjakan dengan istri saya? Zaman masih baru nikah, mobil orang duit, motor orang duit. Waktu itu saya bilang dengan istri saya, "Nong, ayo kita wirid." Ini zaman susah ya, nggak punya motor, ayo kita wirid bismillah. Berapa kali Kak? 1000 kali tanpa napas. Ini modal. Bismillah 1000 kali, berdua 1000 kali. Karena waktu itu punya tabungan di bank, dan di bank itu ada undian motor. Dan saya pada waktu itu tidak punya motor. Wiridlah berdua dengan istri saya. Istri saya perempuan. Wirid berdua tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat 2 minggu, istri saya hamil. Kenapa? Ternyata wirid berdua dengan istri beda bro. Beda coy. Kasih sayang semakin tumbuh, asmara semakin membara. Kalau wiridnya berdua, tapi kalau wiridnya sendiri-sendiri yora. Wiridlah berdua dengan suami istri, wiridnya berdua, wiridnya sama. Subhanallah. Saya katakan rasanya seperti pengantin. 2 bulan lahir anak saya yang nomor 2. Saya beri nama Naila Safiko. Dhuwur, jantung, rodok putih, hidungnya mancung kayak orang Arab. Kenapa? Wahyu karena saya wirid istri. Yang bernama orang pesek kunti. Koyok mamae. Pesek. Nah, yang ketiga ngapal Quran. Saya ngaji, istri saya ngaji. Sekarang anak saya ngapal Quran dan tidak saya perintah. Dia bilang, "Ayah, aku mau ngapal Quran." Silahkan, saya pondokkan di tempat hafal Quran. Jadi kalau bapak ingin orang anaknya hafal Quran, maka setiap hamil bapak duduk di atas perut ibu. Di sampingnya maksudnya. Duduk di samping istri, kemudian baca Al-Quran. Maka istri panjenengan, anak panjenengan dijamin akan menjadi orang yang ahli Al-Quran. Ini mau pemenang lagi. Itu jaminan. Lek kepingin itu yang nama tarbiyatul qoblal wiladah, mendidik anak sebelum anak lahir dan malam dalam kandungan 9 bulan. Dan ketika anak itu kita bacakan ayat-ayat Allah, masya Allah, anak saya yang nomor 5 Pak, itu kalau bapak nggak bisa ngaji, biar Pak aku raiso ngaji. Sekarang ada HP, setel HP kan ke perutnya, maka anak bapak yang dalam perut itu mesti uyak-uyakan. Tahu uyak-uyakan? Gerak. Kenapa? Dia merespon. Ini. Makanya ketika anak nomor 3, anak nomor 5 ini, saya selalu kalau maghrib ngajak tartil, kemudian saya ngaji qiraat di perut istri saya, di udel. Tahu udel? Di udelnya ini saya bacakan ngaji qiraat atau tilawah. Nah, sekarang anak saya suaranya mengerti. Itu kalau pengen rahasianya, pengen punya anak ahli Al-Quran. Mulanya bapak-bapak yang belum punya anak Al-Quran, gayo meneh. Merapopo, insya Allah. Nah Bapak Ibu hadirin, itu mendidik anak dalam perut. Kalau pengen anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, pengen hafal Quran, setelkan ayat Al-Quran, baik dia murotal maupun dia tilawah. Kalau tidak mampu membaca Al-Quran orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu membaca Al-Quran, bacakanlah Al-Quran. Karena Al-Quran itu Bapak membuat panjang umur, kemudian Al-Quran itu membuat badan kita sehat. Ini paham apa buat jenengan Pak? Loh, nah itulah caranya. Kemudian selanjutnya setelah lahir,
Kewajiban kita orang tua mengadani kanan, mengkomati sebelah kiri. Di dalam kitab Zul Nasihin, Imam Syafi'i itu mengajarkan begini. Ketika anak itu lahir, diadzankan qomat sebelah adzan sebelah kanan, qomat sebelah kiri. Itu bapak habis itu berdiri di tengah-tengah anak, di atas pas ubun-ubunnya. Kemudian bapak berdoa, diajari oleh Imam Syafi'i, inni u'idubika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Apa mboten? Yo rapal. Wong nembe guru iki. Itu terdapat di dalam surat Ali Imran, doa itu. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul 'alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha. Ada yang pakai itu ketika meresmikan nama. Wa inni samaituha ya walad samainaka wa bawaqa samakallahu fil mahfuz bismil mubarak. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu bacaannya Pak. Nanti kalau tidak paham WA saja Gus Afid sama Gus Koam. Aku adon Pak. Ayo mulai. Ini terkait dengan pendidikan anak masih di dalam perut. Apa bedanya orang Islam itu sama orang Cina? Orang Islam ini rata-rata matanya melotot kabeh, gede kayak jengkol kayak peti. Ngopo? Sebab adane kebanteran jenengan iku Pak. Lek ngajani anak kuwi alon-alon ae ning kupinge. Yang tanggoku nunggu speaker. Diklepokan bayine. Pelan-pelan saja Pak. Kalau orang Islam anaknya melotot, tapi kalau orang Cina rata-rata matanya sipit. Kalau orang Islam karena adanya kekencengan, kalau orang Cina itu matanya sipit karena orang Cina itu kalau lahir, setelah lahir bakar dupa, dupanya keluar asap, asapnya kena asapnya kena mata anaknya kelilipan. Mulane sipit-sipit kabeh. Ngomong Yo nek sampean pengen duwe anak sipit kaya Cina coba karo dupa. Apa jenenge anu Gus sampe bubur ya? Bubur. Lah bubur kene asepe. Dadi ning bayi mesti matane ngene-ngene. Ah, kok suwe-suwe anu apa? Dadine anu apa jenenge? Matane wis gede. Iki lho matane gede-gede kabeh. Wong wedok. Kemudian Mas marah. Nah itu tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Sekarang bagaimana mendidik anak? Tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, setelah lahir. Kalau bayi itu masih di dalam perut, yang manjur doa bapaknya. Tetapi kalau bayi sudah lahir, yang manjur doa ibunya. Makanya ibu, doa yang paling manjur terhadap anak adalah perempuan. Kalau laki-laki cuma mendorong, orang kuat Pak dengan sing wedok kuat. Contoh misalnya, anak saya itu tamat SD mondok kuat, nangis saya. Ketika nangis, saya bilang sama istri saya, no, bacakan Fatihah anakmu 11 kali. Nanti dia akan perasan. Dibacakan Fatihah sama istri saya, alhamdulillah perasan. Aku loh mau coba ping 100 orang mempan. Nampung ngopo? Nek bapaknya pati manjur Pak. Tapi ibu dungane anak gawat teman. Iya. Ini ibu-ibu lapor ke rumah saya. Pak, aku gini dulu ya. Mas, bassnya kurangin dikit. Treble-nya naikin. Itu upload. Angel mulai. Pak, anak saya ini nakal. Saya sudah mendoakan dia tiap malam, tapi kenapa kok anak saya ini gitu aja nakal? Ibu doanya pakai apa Bu? Ya nggak pakai apa-apa. Maksud saya bacanya baca apa? Doanya. Ya doanya apa? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak,
kalau Bapak pengen punya putra putri yang soleh dan soleha, baca Rabbana hablana min azwajina itu sebanyak 40 kali. Lek Yai rausak, lek Gus rausak, makanya tunggu sing liyane. Tapi panjenengan bapak-bapak, kalau pengen anak-anaknya itu, bacalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun setiap habis sholat 40 kali. Tapi kalau perempuan, bukan itu doanya. Kalau perempuan ini kadang-kadang saya tanya, kalau doain anak pakai apa? Itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oh keblek. Kuwi doane wong lanang gitu wong wedok. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami. Berarti yang doa laki lek perempuan sing donga piye? Rabbana hablana ya Allah, karuniakan kepada kami istri-istri kami. Dia istri dhewe kok ngomong-ngomong dhewe. Yo salah coy. Ora ngono, kuwi kuwale. Lek wong wedok apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu bagi perempuan doanya itu. Kalau laki-laki Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu Bapak Ibu hadirin. Selanjutnya pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adibu auladakum ala salasi khisalin. Ajarin anak Bapak Ibu dengan 3 perkara. Yang pertama, ajarin akhlak. Saiki akeh wong anak kuwi kaya ora duwe akhlak, ning wong tuane ning sedulur ani. Kenapa kok dia tidak punya akhlak? Yang kedua, ajarinlah anak Bapak Ibu membaca Al-Qur'an. Di mana? Ya di TPQ Hidayatul Munah, membaca Al-Qur'an. Kalau anak itu pintar baca Quran, siapapun orang tuanya mesti bangga dan senang serta bahagia. Dan itu dipastikan. Cumpreng sama siswa nih, ngawak ini. Halo, jelas kok nggih, Pak? Iya jelas. Ini ngapa nih? Ngopo ya? Ora balen. Kalau orang itu pandai orang itu hafal Quran, pandai membaca Al-Quran, dipastikan dia manfaat dan hidupnya tidak akan susah. Karena dijamin oleh Allah, karena orang yang hafal Quran, orang yang mau membaca Al-Quran, maka dia adalah keluarganya Allah. Dan Al-Quran itu membuat kita sehat. Tapi baca Al-Qurannya sing apik, nganggo tajwid, lek mocone innal ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini mbak kok lama kenal. Woi mbak bangnya. Nih mbak panas kopel. Kamu ngaji nih koyo ngono yuk propenak. Imam ae lho. Nek ngaji koyo ngono jengkel Pak jenengan dadi makmum. Mungkin apa nggih? Waduh jelas kuwi. Iya, nek imam ngaji nih Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar. Sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Ora penak. Ora khusuk, ya tur ora penak, ya dadi omongan. Mesti sing makmume ngedumel, ora sampean padha karo aku. Iya lek imame ora penak, kene iki lho makmume gelisah. Wis ora penak macane sing diwaca Yasin. Wis ora penak macane sing diwaca Waqiah. Wis ora penak macane sing diwaca surat Luqman buwa. Jero batinku ngono ku ora oleh. Sing oleh kuwi ya sing cedhek-cedhek ae senajan hafal Al-Qur'an. Ngono. Contoh jenengan lek kula misale imame. Saya yakin jenengan seneng. Aku sing seneng. Nah, kok ngopo seneng? Yo suwan.
yo penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa az-zajirati zajra fattahiyati dhikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rabbul masyarik. Saya ini bingung kalau soal ini. Bingung mulai piye. Dicedek nih, kowe berebut. Nah, Bapak Ibu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, ajarilah anak kita Al-Qur'an, titipkan sama guru. Yo teko ning guru kuwi yo nggawa apa-apa. Aja kok yo guru nggawa awak tok. Pak Ustaz, iki aku titip yo anakku ngaji ning kene. Iku mending api. Kadang-kadang Mas Erwan orang sing ngomong to wong tuane, ngerti-ngerti anake ngaji, yo wis le aku ngaji ning kono, teko rene. Ngaji bae kadir, barang tadi ngaji kok mesti ngomong, timbang kan jadul. Hei, ayah akhlakna Bapak Ibu, ka guru mah, hayang muka ilmu manfaat, hayang ilmu barokah. Gus Habib buka pondok, Gus Awam buka pondok, datang ke pondok, ya anak orang pangdidikan, anak orang dididik supaya anak orang yang bisa ngaji. Iya biasa 10 kilo, iya duit 2 juta, iya rokoknya 1 pres, itu mana? Iya mau boro-boro, bin batin, arnet aing. Lah iya, kuwi lo ngarep barokah, ojo sampeyan mbak aku lho, pengasuh pesantren, kurang apa coy? Lho, kata apa iki pondok kabeh? Aku lek rono ning Kiai, mampir ning Indomaret, tuku rokok. Anakku mondok ning Yai Muhayyat, aku ngerti Yai Muhayyat ku rokoke Plasmil. Mampir ning Indomaret, aku tuku rokok Plasmil. Sapres, isi untuk bungkus. Tua kok kurang bungkus. Malu. Tuku sapres dibawa nih gula kopi iya niki Mbah Yai. Loh Masya Allah buat tulisan repot loh iya alah bobo aja awak dhewe iki kiai apa iki kok naik bahasa ya lah yang Muhayyat iki wis go biasa materi iku lho iki lho gawa lek ngono kuwi Yai Muhayyat kuwi anakku nomor 1 diperhatikan. Ngene iki lek ngaji kitab. Naila. Ngene sebelah abah. Anakku nomor 1 ngopo? Wis tak cuk 10 dibungkus mau. Contoh lagi, Pak. Ustaz Kiai itu kalau panjenengan itu tahlilan, yasinan, ngundang kiai, ngundang ustaz. Mulut balik gue loh, pengen merokok. Mesti gini, dasar kiai ini tuh lagi makan duit dan merokok. Bukan masalah itu bro. Saya ini punya uang. Kalau di rumah saya hall, saya ngundang uang saya namanya Haji Sahroni datang. Oh, saya bilang sama istri saya, beliin rokok Samsu 2 bungkus. Jadi yang mimpin tahlil itu, saya kasih rokok 2 bungkus. Sos. Setelah beliau mau pulang, ngomong pecah. Ya Allah Ustaz, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menambah. Lek sampai yang Ustaz balik kok bersalaman tok. Terus suwun, Pak, yo. Balik. Yo wis meneng ae apa nek kamu kok bos, sampe kuat ora. Lek jalan kayak rokok nos 2 bungkus, pemene es. Matur syukur muga-muga panjenengan bali sehat nggih. Kan duwe nambah nggih. Lah iya. Nggih kok niku enten ustaz niku, Pak. Heeh. Niku lek donga dawa. Walah lemes. Ya iki ora tak sebut jenenge. Lek tahlilan ning omah wong sugih, wah mesti dicireni. Lek la ilaha illallah. Abdul Latif Rifaq annahu la ilaha illallah.
Lah illallah. Ilane omah wong rumah iki kapan? Abdul Zikri Paklam anak la ilaha illallah wong pelarat tapi lek wong sugih iki kenyataan diantar suarane Pak la illallah pemenang wis pantang-pantang la illallah paham ngono ku ben diwehi rokok lho panjenengan iku lho kalau ustaz kok pelit-pelit sampeyan iki tinggal dungo karo sapa dia ora karo Gus Hafid Gus Koang Mbak Kadin ayo nggih iki napa nggih iya nggih kalau ustaz senajan ke kampung lah iya kuwi dihargai rokok sak bungkus aku lho dikai masuk bungkus bulane aku ceramah rada suwe lho nek mau ora sak bungkus aku harus setengah jam Pak aku ning karang meneh kok jelas aku ning karang iku nang wong 2,5 juta aku iki wong Dewan Hakim Provinsi Lampung bilang lah ngono kuwi Pak menghargai orang itu sulit lek ustaz kiai ini mau dihargai oleh kita doa terhadap anak kita maka ilmu anak kita akan manfaat barokah ngaji di TPA di sini yo mbok ya senajan ora njaluk bayaran yo mikiro ya toh Ustaz Erwanda duwe anak duwe bojo wae tahlilan balik ngono ora nggo berkat memang ora apa-apa takoni karo bojone ora nggo berkat Mas ora lah sing asilan sapa anak dikutai utai pelit lah ngono ku lek pengen pasar yo kondo-kondo karo koncone Mana ketemu Bu Titin? Itu Bu Titin. Medi tenang. Ya itu ngomong kuwi. Naik kuwi ada halangan. Gelem jaluk tok. Lalu yo kowe ora tau gelem. Ngono ning pasar Bu terkenal napa nggih? Mulane wong sapi-api iku wong kuwi lek nek kene enek DP, ayo dibantu. Dibantu. Lah ngapa kok dibantu? Oh nggak bisa bantu uang, yo panjenengan bantu tenaga. Pas bangun dibantu, uang nggak bisa, tenaga nggak bisa. Ngomong karo Ustadz Pak Ustadz Erwan, di sepurane aku kuriso yo muga-muga diparingi waras sehat, ilmu manfaat, TPA-ne maju, Allahumma. Ngono ae lumayan. Ojo kok wong Islam iki kadang-kadang ruwet lho Pak. Cak wingi ae kok ngadakne TPA. Apa ya iso ngaji? Aku wis tuwa koyo ngene iki lho, ora tau mulang ngaji. Wong prayo iso ngaji. Lewat nek wong kuwi ngaji kori haram, tidak ada zaman Rasulullah. Matane ceklek. Lah prayo sing ngomong kira iso ngaji ae kok. Gini apa nggih? Lah tidak iso, mesti ngomong ngono. Ngaji koyo ngono. Opo nggak oleh ngono kuwi gak enek zaman Rasulullah itu zaman Rasulullah ora bungok-bungok ngono ngajine tapi Rasulullah itu kalau Fatihahnya begini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin terus sama saiki ora dengok ini dan barang lu saiki dengok ini ya napa nggih Bapak Ibu adzan dienggok-enggok nih hukumnya makruh nggak boleh. Hayya sholat lurus disunahkan lurus kayak di Arab. Hayya alal yang tidak boleh pakai dangdut nggak boleh. Hayya sholat hayya sholat hayya al falah hayya al falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Boleh iso nglaku kae lho laku apa iso Pak? Iya. Lek iso
ngaji nek wong ora iso kuwi biasanya ya Gusti ngeledek. Nah, makanya di agama Islam ini ayo kita saling dukung, ayo kita saling bantu. Enek TPA ya dibantu, enek ning pondok ya Gus Habib Gus Koam yo dibantu. Insyaallah lek panjenengan bantu agama Allah, panjenengan yakin dibantu oleh Allah. Ini kunci, Pak. Kula niki ketua NU ora enek gaji yo narene yo alhamdulillah yo urip bugaro kasebab apa ngurusi NU kuwi ngurusi agamane Allah mesti dijamin uripe karo Allah. Mulane ngapunten Gus Hafid dari Gus Toha nek kiai kok rokok cek buku berarti kurang ampuh. Nah iki rokok ora tau buku ning omah sak presus enek sak bulan urung tak buka-buka. Benalah yo ora enek sing seneng karo rokokku. Padahal LA kampung tak asli lah bukan asli lah mulai. Ikut kapan pandai buat lebong ya. Bapak-bapak pandai jual lebong. Ih, dengan saya jadi hati ini tak. Dengan hati banyak. Halo. Oh, kita hati. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, baru 40 menit. 10 menit lagi, masih kuat, Pak? Bahaya yang enggak kuat. Tapi alhamdulillah minum obat diberi kekuatan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, siapa yang membantu agama Allah, dia akan dibantu oleh Allah. Hidupnya akan dicukupi oleh Allah dengan konsep ikhlas. Jangan kita cari, jangan kita mikir into opo ora. Contoh banser iki lho, ora tau dipak, ora tau dikei rokok, wong ora duwe rokok. Ikhlas ngurusi ngawal ulama, ngawal kiai, ngurusi Nahdlatul Ulama. Memang iya urung sugih yo wayahe kok trajek enom. Wong sugih kuwi rata-rata wis rada tuwek kalau usia sudah 40 ke atas, lebar ini rata-rata usianya masih di bawah 40. Kalau sudah 43 maka kehidupan itu harus meningkat. Makanya banser awakmu kok sampai umur 43 urung duwe omah, awakmu sing susah, yo awakmu teko ning omahku gawa rokok. Yo iya mosok gratisan. Hari ini apa lho Pak ngoyo bayar kok. Lah iya susuk kon nguyuh meneh. Lah iya saiki opo sing ora. Bukannya artinya semua itu dengan duit, tidak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, ajarilah anak kita Al-Qur'an, maka insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nduk belajar Quran. Nek enek sing suara sing apik yo pondokno ben iso ngaji Qori'ah. Bapak juara MTQ sekarang ini hadiahnya umroh. Kemarin juara 3 nasional itu dapat 25 juta bisa untuk umroh. Jangan dikira Bapak bisa ngaji itu enggak ada upahnya. Kalau ikut MTQ menang itu dapat duit, banyak duitnya. Apalagi kemarin anak saya juara 3 Provinsi Lampung dapat 20 juta untuk biaya kuliah. Alhamdulillah, itu tadi yang saya katakan diurus oleh Allah yang tidak akan pernah masuk dalam akal pikiran kita. Makanya kalau Al-Quran sudah kita pegang, menancap dalam hati, maka insya Allah segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi konsepnya Bapak, setiap hari kita harus membaca Al-Quran. Pak, piye aku ikut jamaah manakib monggo. Manakib monggo Pak, tapi tetap harus baca Al-Quran karena Al-Quran itu yang tertinggi. Mak lawan jamu juga lebong itu. Enggak ada lawan Pak Al-Quran itu. Itulah yang tertinggi. Nah, anak kita sekarang ini banyak bacaan Al-Qurannya, baca Quran tidak sesuai dengan tajwid. Karena apa? Mohon maaf. Mas Irwan di sini mungkin pakai Iqra ya. Iqra ini produk siapa Bapak? Bukan produk Nahdlatul Ulama. Mulane sing alumni Iqra itu mocone orang sing iso lagi.
mau bilang nih yas'alunaka anil angpal ulil angpal ulillahi war rasul, kan begitu toh. Itu karena di awalnya di TPA-nya diajarin Iqra. Lalu bagaimana bisa dia berubah seperti itu supaya tidak bacanya seperti itu? Pakailah program yang namanya metode tilawati. Dalam 1 tahun anak-anak yang seperti ini bisa baca Al-Quran dengan baik. Apa mana ibu-ibu? Di tempat saya itu ibu-ibu tak ajari tilawati 4 bulan. Loh, bisa hafal Wadduha, mau nih orang hafal belas. Mau apa? Enek pengurus masjid Pak umurnya 65 tahun. Selama jadi pengurus masjid raiso ngaji. Datang ke rumah saya 4 bulan belajar program tilawati, bisa membaca Quran. Sekarang sudah mau mimpin yasinan, bisa mimpin yasin, bisa tahlil. Sekarang sudah bisa doa. Alhamdulillah. Gunanya apa? Sehat. Kemudian kita yang tadinya tidak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran kalau metodenya dirubah. Kalau panjenengan mau Mas Irwanto, kapan ada waktu datang ke rumah saya, nginep di rumah saya selama 1 malam, gratis semua, makan, minum, saya jamin. Tapi gak rokok ya. Ya rokok kok, ibu sangat ya. Loh, dijamin Pak, nanti di sini diterapkan. Maka dalam jangka 1 tahun putra putri Bapak akan bisa baca Quran dengan tertib. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Enak kok? Enak. Tapi kalau Iqra ini mohon maaf lambat Pak. Wis tuwek panggah ngaji mana ibu-ibu enak aku acara muslimah ngaji tuwek-tuwek waktu di Gunung Agung sing ngaji wong tuwek apa ora nek sing nom kita sing baca ngaji innal ladzina amanu wa amilus sholihati annalahum jannat. Aku berkelak gopo itu namanya lahu saka daek, saka benda, saka timu, saka hayang. Dalam bahasa Sunda mah laku saka hayang, saka daek, saka timu. Kenapa Bapak ini harus dirubah? Kalau mindset ini tidak dirubah, kenapa Bapak kok malas baca Quran? Karena ngajinya nggak enak, betul? Betul Pak. Kenapa Bapak malas baca Quran? Karena ngajinya nggak enak. Tapi kalau Bapak baca Quran, anak-anak kita ini kenapa kok malas ngaji Pak? Lebih baik pegang HP ketimbang ngaji, karena mereka ngajinya tidak indah didengar. Secara psikologi dan secara matematika, orang kalau ceramah itu mesti haus. Suwe pada sedotan. Pola dalam hidup harus dirubah. Bagaimana kita bisa maju? Panjenengan pun sepuh, ya sudah anaknya. Karena apa? Di masyarakat pun yang dipakai itu adalah orang yang ahli Al-Quran dulu bacanya bagus. Gus Hafid, Gus Koh, itu sapi. Senajan bukan alumni MTQ. Lek alumni MTQ kan Gus. Apa? Gus biasa Gus. Renorno. Iya. Renorno. Nah ini Bapak Ibu hadirin. Mas Erwan, polanya harus dirubah supaya sampai berhasil. Nanti ketika ini dipakai, maka TPA panjenengan ini tidak akan muat. Tidak akan muat. Mas Erwan sudah PKPNU? Belum. Oh. Engkau melok PKPNU. Cukup ijazah wali kutub. Ya, ijazah wali kutub itu bisa dipakai Mas Erwan. Bisa dipakai. Ijazah wali kutub. Besok saya ikut PMKNU selama 5 hari. 23, 24, 25, 26, 27. Habis itu tanggal 16, 17, 18 di Palembang, di Blitar ikut PIW, pelatihan instruktur wilayah. Jadi saya nanti sama Om Jasep ini akan jadi instruktur. Misalnya di Batu Putih ada PKPNU, instrukturnya aku, mohon maaf ya. Nah, berarti
Nah, aku kan bayarin murah dong, orang mahal. Kakak tuh ado-ado gitu. Kok Pak Syukur Pak Nur Hadi? Asoy. Ayo, tidak guyon aja, enggak usah pusing-pusing. Gitu aja kok repot. Yang penting kan santai. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung sudah duhur, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, karena mohon maaf Mas Irwan ini kondisional ini. Mudah-mudahan TPQ-nya menjadi TPQ yang manfaat barokah. Allahumma nih Mas Irwan, kalau ingin dirubah metodenya, kita rubah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Ini saya sudah melobi Pak Tanwil Gus Habib untuk urusan tilawati, cuman belum goal karena Pak Tanwilnya masih sibuk, karena ini belum goal. Nanti kalau Kemenaknya sudah ganti, maka seluruh Batu Putih nanti guru-gurunya saya latih metode dengan membaca Al-Quran supaya bisa menjadi anak-anak kita ke depannya itu bacaannya Al-Quran menjadi bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya fi dini wa dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.